Assalamualaikum Sobat Football United. Dari Fabrizio Romano, dia mengutip wawancara dari The Athletic ya. Ini terkait dengan dua pemain. Satu Harry Maguire. Gue ingin bahas di video kali ini. Pertama, satu pemain lagi akan gue bahas setelahnya tentu saja. Harry Maguire mengatakan, dan ini sebenarnya seperti kayak pengulangan juga, dia mengatakan bahwa musim panas ini akan besar, sangat besar. Kita butuh lebih banyak pemain, kita butuh lebih banyak kualitas, kita butuh pemain yang datang dan bisa menjadi starting 11 atau 11 pertama. Kita memiliki beberapa bulan yang luar biasa di bawah manajer yang baru. Saya merasa bahwa squad ini terlihat seperti kayak sesuatu yang bisa disebut sebagai squad yang kuat. Ini yang disebut oleh Harry Maguire. Dan seperti juga diinformasikan oleh Fabrizio Romano sebelumnya, kalau memang Harry Maguire yang memang mantan kapten dari Manchester United, salah satu pilar leadership di Manchester United, masih punya peran yang sangat besar di Manchester United, kontraknya baru saja diperpanjang oleh Manchester United. Ketika mengatakan informasi seperti ini, dia punya dasar menurut gue ya. Dia tidak hanya mengatakan saja apa pendapatnya, tapi juga asumsi gue, dia memang punya informasi. Dan memang Manchester United, gue pun menilai memang dengan semakin dekatnya tiket Liga Champions didapatkan, Manchester United harus memperbaiki skuadnya. Manchester United harus menambah pemain. Manchester United harus menambah kualitasnya untuk musim depan. 4 kompetisi, jadwal yang lebih ketat, persaingan yang lebih keras, Manchester United harus siap. Dan salah satu kunci besarnya adalah rekrutmen. Nah, terkait dengan Manchester United akan melakukan hal besar, sangat besar, kita butuh pemain banyak. Ini juga tidak bisa sembarangan sih menurut gue. Tidak bisa terus kayak asal-asalan gitu ya. Oke, siapa yang tersedia, siapa nama besarnya, siapa yang paling heboh di media kita datangkan, berapapun harganya kita bayar. Ini adalah Manchester United 10-13 tahun yang lalu. Dan kita lihat di mana Manchester United 10-13 tahun yang lalu sampai dengan saat ini bahkan ya, tidak konsisten. Harus ada perencanaan yang jelas. Ini bukan hanya terkait dengan situasi rekrutmen saja, tapi juga keadaan finansial dari Manchester United. Manchester United di periode sebelumnya sering menurut gue terlalu asal-asalan. Melihat ada pemain dengan nama besar, ada pemain dengan mungkin publisitas yang besar juga, lalu dinilai punya kemampuan yang bagus di klub sebelumnya, tanpa ada analisa yang mendalam. Ketika dihadirkan di Old Trafford, kacau. Lalu apa selesai sampai di situ? Tidak, karena ketika Manchester United ingin mengembalikan lagi ke market, artinya dijual ya, kerugian, kesulitan mendapatkan pembeli. Akhirnya pemain ditahan sampai dengan kontraknya habis. Hal-hal seperti ini menurut gue harus menjadi pelajaran bagi Manchester United sehingga tidak asal-asalan. Nah, gue sudah pernah bikin video sebelumnya di mana kira-kira posisi yang Manchester United butuh perkuat di bursa transfer musim panas kali ini ya. Langsung musim panas tahun ini untuk menghadapi musim depan. Ya, kalau bisa mendatangkan 11 pemain baru, itu bukan hal yang sayangnya itu bukan hal yang realistis. Dan gua pun melihat ya, kalau mendatangkan pemain terlalu banyak itu juga akan menambah tantangan tersendiri, kesulitan bahkan bagaimana adaptasi pemain yang terlalu banyak kepada sebuah klub baru, mungkin kompetisi baru, mungkin yang dari luar Inggris, negara baru. Ada banyak kesulitan. Dan kalau kita lihat bagaimana klub-klub di Liga Inggris bahkan ya, secara spesifik, ketika ada klub yang mendatangkan pemain baru secara besar-besaran, bahkan secara mahal-mahalan ya, tidak menjamin musimnya akan bagus. Ada banyak contohnya. Gua tahu banyak fans ketika masuk ke atau menuju ke bursa transfer ya, periode bursa transfer, ingin mendatangkan A, B, C, banyak. Padahal ada banyak contoh saat ini. Klub mendatangkan banyak pemain baru, klub mendatangkan pemain mahal-mahal dengan reputasi yang sangat baik di klub sebelumnya, tapi musim ini tidak perform, justru mendapat kesulitan yang besar. Dan menurut gue ini pelajaran yang berharga. Harus ada analisa yang pas, harus disesuaikan juga dengan kemampuan klub. Gue melihat kalau Harry Maguire mengatakan,
Oke, musim panas yang besar mendatangkan lebih banyak pemain, lebih banyak kualitas pemain untuk starting 11. Di mana itu posisinya? Gue melihat jelas ada di posisi tengah. Kita akan kehilangan Casemiro. Casemiro pemain starting 11. Harus ada yang masuk ke sana. Lalu siapa lagi? Posisi mana lagi? Menurut gue, posisi back kiri. Posisi back kiri ini penting. Luke Shaw gue prediksi akan mengalami penurunan musim depan. Lalu siapa yang menggantikan? Dorgu nampaknya belum jelas kemungkinan apakah dia akan kembali ke back kiri atau ke sayap serang sebelah kiri. Sementara Dalo serta Nosir Mazraoui nampaknya prioritasnya lebih di sebelah kanan, sehingga posisi back kiri. Kalau kita berbicara terkait dengan starting 11, di posisi starting 11 lainnya, gua melihat misalnya musim panas kemarin Manchester United mendatangkan Bumo untuk prioritas di kanan, Cunha prioritas di kiri. Berarti kalau kita berbicara terkait dengan starting 11 sudah ada di sana. Starting 11 lainnya, bagaimana dengan posisi center back? Oke, Matthijs de Ligt masih cedera, Lisandro Martinez akan kembali. Tapi kalau melihat ada Harry Maguire, ada Leny Yoro, ada mungkin juga Aiden Heaven, masih bisa menutupi hal tersebut. Sehingga dua pemain untuk posisi starting 11 mungkin bisa digarisbawahi wajib didatangkan oleh Manchester United. Di mana dua starting 11 atau dua pemain di starting 11 yang baru ini juga sudah bisa dihitung juga sudah cukup lumayan gitu ya. Karena kalau terlalu banyak akan merubah keadaan di atas lapangan, dan ini yang gue khawatirkan. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan kedalaman skuad, ini lebih besar lagi. Bagaimana lini tengah butuh kedalaman skuad. Lalu kita berbicara juga tentang sayap serang sebelah kiri misalnya, butuh kedalaman skuad. Penyerang butuh kedalaman skuad. Penjaga gawang butuh kedalaman skuad. Paling tidak ada 6 posisi, dan dari 6 posisi ini bisa berkembang menjadi 7-8 pemain baru. Itu menurut gue sudah besar ya Sobat Football United. Jadi, tapi itu juga tetap harus disesuaikan dengan kemampuan Manchester United, terutama dari sisi finansial, dan ini tidak terlepas dari pergerakan siapa pemain yang akan keluar dan berapa harga dari pemain-pemain yang akan keluar tersebut. Nah, ini nampaknya semakin jelas bagaimana pergerakan di bursa transfer musim panas bagi Manchester United akan sibuk. Fabrizio Romano juga pernah mengatakan memang Manchester United ini akan sibuk di bursa transfer musim panas nanti. Nah, selain Harry Maguire, Bruno Fernandes juga memberikan sebuah pernyataan, dan ini mungkin ada kaitannya dengan situasi di bursa transfer musim panas nanti. Diinformasikan oleh Fabrizio Romano sebelumnya, ada kemungkinan besar Saudi Pro League akan kembali berusaha untuk merayu Bruno Fernandes untuk datang ke Saudi. Bruno Fernandes 3 kali didatangi, sebelumnya 3 kali menolak. Bagaimana keadaannya di musim panas ini, di mana Manchester United musim depan sangat menurut gue ada semacam kayak excitement yang baru gitu loh, yang besar, bahkan ada optimisme Manchester United yang kembali ke Eropa. Manchester United dengan Michael Carrick kemungkinan besar ya, ada harapan Manchester United bisa kembali lagi ke papan atas Premier League, bisa kembali lagi ke Eropa. Seberapa jauh mereka akan melangkah di kompetisi-kompetisi yang diikuti musim depan. Ada banyak positif, hal yang positif. Dan Bruno Fernandes dari hal tersebut, kira-kira bagaimana musim panas nanti? Dia mengatakan, saya merasa seperti di rumah di Manchester. Anak saya merasakan seperti di rumah di sini. Ini sangat luar biasa untuk saya untuk berada di sebuah tempat di mana anak-anak sangat menikmati dan merasa di rumah seperti yang mereka rasakan di Manchester. Dan menurut gua ini tanda positif Bruno Fernandes akan tetap bersama dengan Manchester United. Ada berbagai komentar miring terkait dengan Bruno Fernandes, tapi menurut gua komentarnya lebih subjektif karena jelas bagaimana peran dari Bruno Fernandes. Gua ketika mengatakan hal ini semakin selalu heran gitu loh. Bruno yang sudah jelas-jelas ya angka statistiknya, angka kontribusinya, bagaimana pencapaiannya musim ini sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Bruno hanya mengejar gelar individu, angka-angka individu itu, statistik individu itu melekat ke permainan tim, melekat ke hasil tim. Artinya apa? Sangat aneh kalau dikatakan ini hanya mengejar situasi individu saja. Yang gue lihat, Bruno masih sangat penting bagi Manchester United, dan musim depan masih sangat penting bagi Manchester United. Manchester United tidak perlu bingung, tidak perlu
menghabiskan energinya untuk mencari pengganti dari Bruno Fernandes di musim panas nanti. Mereka bisa menggunakan energinya, mereka bisa menggunakan waktunya untuk memperkuat posisi-posisi lain. Dan situasi ini situasi yang positif menurut gue. Tanda bahwa Bruno Fernandes akan tetap bersama dengan Manchester Merah, Manchester United musim depan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.